Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran agama Katolik dengan satu tema yang paling menarik pada kesempatan ini, yaitu soal kebanggaan. Mr. Yuven sudah menulis itu. Topik kita hari ini adalah bangga sebagai laki-laki dan bangga sebagai perempuan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita sharing bersama. Kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau senantiasa memberkati kami, membuat kami bangga terhadap diri kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan sebagai perempuan di dalam keluarga dimanapun kami dilahirkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah besar ini, untuk setiap pengalaman, untuk setiap kegembiraan, untuk setiap yang kami miliki dalam diri kami masing-masing. Berkati kami, setiap pribadi, berkati hati kami, berkati pikiran kami, jadikanlah kami anak-anak Katolik yang jujur terhadap diri, agar kami sungguh-sungguh mampu menjadi anak Katolik yang baik, menjadi saksi dimanapun kami berada, sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Karena Engkau Tuhan yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, nanti doa penutupnya dari antara kalian akan berdoa ya. Nah, ini topik hari ini tentang kebanggaan sebagai laki-laki dan perempuan. Mr. Ivan mau nanya, siapa yang sampai saat ini merasa, Sir, saya itu nggak puas dengan diri saya itu karena saya tidak seputih si ini, rambut saya tidak selurus si ini, saya pinginnya lurus rambutnya, kemudian kulitnya mulus, badannya tinggi, tegap gitu ya. Ada nggak? Kalau itu ada, nah hari ini kita mencoba untuk melihat, memikirkan kembali, merenungkan kembali bahwa setiap orang itu diciptakan dengan kekhasan, dengan keunikan. Tuhan menciptakan semua orang itu dengan sebuah kebanggaan bahwa saya menjadikan si ini sebagai laki-laki dengan modelnya seperti ini. Saya menjadikan si ini sebagai perempuan dengan bentuknya seperti ini karena saya punya maksud tertentu. Tuhan punya maksud, dan biasanya selalu di mana-mana kitab suci mengatakan bahwa maksud Tuhan itu selalu baik. Ya, ini topik kita hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian bab 2 itu dibicarakan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan. Pertama, bahwa laki-laki itu diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai alam semesta. Menguasai jangan dipikirkan dengan sebuah kalimat bahwa saya boleh ngapa-ngapain aja alam ini. No. Menguasai berarti merawat, mengembangkan, menghidupkan apa yang Tuhan ciptakan. Yang pertama yang diciptakan itu adalah laki-laki. Laki-laki itu diciptakan dari mana? Tentu dari tanah. Dari tanah. Ingat, laki-laki diciptakan dari tanah. Setelah Tuhan menciptakan laki-laki, dia merasa, aduh, kalau satu orang ini hidup sendiri, itu pasti dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian. Dia mungkin berteman dengan hewan, dengan binatang, dengan apapun, tetapi tetap mengalami kesepian. Karena semua teman-temannya, kalau dia temannya dengan hewan, tidak seimbang. Maka Tuhan itu kan baik. Tuhan itu sangat baik. Dia menciptakan yang sepadan atau sama dengan dia, yaitu apa? Perempuan. Kalian tahu perempuan diciptakan dari apa? Ya, betul. Dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Berarti kalau kita ingat, Allah itu hanya cuma sekali menghembuskan nafas kepada manusia.
Dia tidak menciptakan, oh laki-laki tanah liat meniupkan nafas, kemudian perempuan ambil tulang rusuk meniupkan nafas. No. Mengapa? Karena Tuhan mau supaya nafas yang sama, nafas yang ditiupkan pertama itu sama antara laki-laki dan perempuan. Ini bicara soal kesamaan. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, bagi siapapun untuk saling merendahkan. Apalagi laki-laki merendahkan perempuan. Gak boleh. Kita adalah semua diciptakan sama. Maka seharusnya kita berbangga bahwa kalau kamu sebagai perempuan itu bukan makhluk yang lemah. Kamu hadir karena dibutuhkan oleh laki-laki untuk membantu menemani dia. Begitu juga laki-laki, jangan sombong. Kamu harus bangga bahwa kamu diberi oleh Tuhan perempuan untuk membantu. Di sini letak kerjasama. Tuhan mau dua orang itu bekerja sama untuk menguasai alam semesta. Ya, itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Nah, setiap orang ini, yaitu laki-laki dan perempuan, itu memiliki seksualitasnya, kepribadiannya tersendiri. Bentuknya juga beda-beda, ciri khasnya beda-beda. Laki-laki dengan perawakannya seperti laki-laki, perempuan dengan stylenya seperti perempuan. Contoh, sifat laki-laki itu kan keras. Kalau jalannya tegak, betisnya lebih besar gitu ya. Kemudian ototnya kencang, itu laki-laki. Karena memang Tuhan menciptakan demikian. Karena Tuhan mau dia bekerja untuk membantu perempuan. Yang perempuan apa? Lembut, rambutnya panjang, kulitnya lembut, segala macam, tutur katanya yang lembut. Karena memang dia hadir untuk memberi semangat, untuk membantu yang laki-laki. Jadi Tuhan itu tidak sembarang. Ya udah saya ciptakan laki-laki, saya ciptakan perempuan. No, dia punya maksud. Ya, setiap orang itu memiliki kebenaran. Coba perhatikan teks ini. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Kepadanya, kepada laki-laki dan kepada perempuan itu diberi keindahan. Ya, setiap bentuk tubuh, setiap style apapun di dalam laki-laki itu indah. Begitu juga di dalam perempuan. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya nggak enak ngumpul sama dia, dia kan bagus bentuk badannya itu berotot itu. Oh no, Tuhan menciptakan kepada setiap orang laki-laki dan perempuan itu keindahan, ya. Nah, ini hanya beberapa alasan yang Mr. Ivan katakan. Ini hanya beberapa alasan mengapa kita bangga. Ya, mengapa kita bangga? Satu, kita itu diciptakan oleh Allah. Dua-duanya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Jelas ya? Saya ulangi. Mengapa kita harus bangga sebagai laki-laki, sebagai perempuan? Yang menciptakan kita itu apa? Allah. Bukan ahli seperti membuat rumah, bukan tukang bengkel, tapi Allah yang paling tinggi. Dan dia menciptakan kita itu pada hari ke-6, hari ke-6 setelah dia menciptakan semua. Kita yang paling unggul untuk menguasai semua itu. Kemudian yang kedua, kebanggaan yang kedua, di dalam diri kita itu dari awal Tuhan sudah menanamkan kebaikan. Tidak ada anak yang lahir itu langsung dijadikan penjahat. No. Gak ada itu. Tidak ada orang yang lahir, udah nanti kamu lahir jadi pencuri, keluar dari rahim ini jadi pencuri. Gak ada. Semua orang dilahirkan dengan kebaikan. Oke? Kejahatan yang muncul, keluar dari tema, kejahatan yang muncul itu karena lingkungan. Ya? Kejahatan yang muncul itu karena lingkungan. Yang ketiga, kita unik. Setiap orang itu berbeda-beda. Mau dibilang orang tuanya sama, kayak lahir dari rahim yang sama, semua unik, nggak ada persamaannya. Ingat, orang kembar saja itu berbeda. Dibilang, mirip ya, mirip, tapi ada perbedaannya. Entah sifatnya, entah suaranya, entah ada tanda-tanda di fisiknya. Kita itu unik, maka bangga. Ada satu di dunia seperti dirimu, seharusnya bangga. Nggak ada bentuk lain di pasar yang sama seperti kamu. Ya, oke. Yang ketiga, setiap orang itu diberi talenta. Siapa yang tidak punya bakat di sini? Tentu tidak ada.
Semua orang punya bakat. Semua orang punya bakat. Mau 1, mau 2, mau 3. Biasanya itu akan berkembang kalau kamu udah mulai menyadari kalau kamu udah besar. Ya mungkin ada yang bisa main musik, bisa main basket, bisa berenang segala macam. Nggak apa-apa. Ada orang bisa menari, bisa menulis lagu, tapi tidak bisa menyanyi. Itu bakat. Semua orang itu punya bakat ya. Jadi tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Lalu yang keempat, siapa anak yang lahir tidak didukung oleh keluarga? Semua keluarga mendukung. Kamu diajarin jalan karena keluarga mendukung. Kamu diberi pakaian, disekolahkan karena keluarga mendukung. Seharusnya bangga dong. Oke? Bangga. Tidak boleh merendahkan dirimu ya. Ini ada beberapa film tentang pentingnya kita bangga dengan diri sendiri. Tapi kita nggak perlu usah nonton, kita lewatin aja. Nah ini yang paling penting untuk kalian diskusikan ya. Anda masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan itu. Pertama, hal apa saja yang membanggakan pribadimu sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Yang kedua, kemampuan apa saja yang kamu miliki untuk menjadi seorang perempuan yang patut dibanggakan dan juga sebagai laki-laki. Yang ketiga, kebiasaan apa yang membantu kamu untuk menjadi laki-laki yang baik dan juga menjadi perempuan yang baik, laki-laki yang dibanggakan dan perempuan yang dibanggakan. Kebiasaan apa yang kamu bangun setiap hari? Yang keempat, berilah contoh yang menunjukkan sikap yang tidak merasa bangga atas dirinya. Sikap-sikap apa sih yang membuat kamu tidak bangga? Nah, ini dikerjakan dalam kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Jadi yang satu, misalnya laki-laki berpasangan dengan perempuan membentuk satu kelompok. Hanya 2 orang. Mereka akan men-sharingkan, oh saya sebagai laki-laki ini loh yang saya banggain. Ini yang talenta yang saya miliki. Ini yang sikap saya yang merusak harga diri sebagai laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Nah setelah itu, nanti setelah sekitar 10 menit, setelah 2 orang itu ditukar, cari teman lain. Supaya kita merasa, ini loh saya laki-laki yang benar-benar berbahagia ya, karena memang Tuhan menciptakan saya dengan unik ya. Silakan itu dikerjakan ya. Oke. Nah, intinya karena kalian akan mengerjakan itu, intinya bangga dengan dirimu. Oke. Mulai sekarang kalau ada pikiran tentang saya begini, lupakan itu. Kamu memiliki sesuatu. Kamu percaya pada omongan orang atau pada Tuhan? Pasti pada Tuhan. Tuhan itu membuat kamu indah. Kamu ingat Nick? Pernah lihat tentang Nick kan? Nick yang orang Australia itu. Nick itu cacat, tapi dia bisa membuat banyak orang itu melihat, oh ternyata karya Tuhan itu luar biasa. Masa kita yang semua komplit badannya tidak bangga? Renungkan itu dengan baik. Dan saya berharap hari ini memang kita mulai menyadari bahwa ya Tuhan punya rencana dengan bentuk tubuh saya, dengan talenta saya gitu ya. Oke. Baik anak-anak, sambil menunggu diskusi itu kita tutup pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Nanti kita doa bersama-sama. Oke. Setelah doa, nanti teks yang di-sharekan itu dikumpulkan dan bisa Rufen akan atur supaya kita nanti diskusikan minggu depan lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi.